Shalom jemaat Tuhan, mari saat ini kita mau siapkan hati kita bawa hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari saat ini kita semua sama-sama pujikan, kita mau naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. bersyukur
setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, yeah, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku Tuhan, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, oleh sebab karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami mau menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya setiap pujian penyembahan kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Allah bangkit dan umatnya bersorak. Amin. Haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkan kekuatan-Mu Tuhan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di
Sebab hanya nama Tuhan yang berkuasa dan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita mau sama-sama serukan. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Katakan, bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus katakan, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengikut Engkau Tuhan, itulah yang menjadi kesukaan hati kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis ya Bapa di dalam kehidupan kami. Kau yang selalu membuka tanganmu untuk kami Bapa. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang mengubah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba terbatas, urapi setiap firman yang hamba-Mu sampaikan ya Bapa. Kami cinta akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara. Sebelumnya saya mau memberi kesaksian sedikit ya. Beberapa waktu yang lalu itu saya itu mengalami seperti ini ya kan. Saya di toko spare part saya itu juga ada jualan online gitu ya, jualan di Shopee. Kemudian ada pembeli yang beli barang, kemudian tuh ngasih review bintang 1. Padahal barang yang kami jual itu adalah barang-barang yang ori gitu ya. Tapi orangnya itu langsung ngasih review bintang 1 sama kasih video perbandingan barang ori dan KW. Jadi dibilang barang yang kami jual itu adalah barang palsu. Jadi kemudian waktu dijelaskan orang tuh ngeyel, enggak pokoknya tokomu ini jual barang palsu. Sampai dia tuh kayak buat video, mungkin sama dia juga diupload di TikTok tokonya dia gitu. Jadi juga disebutkan kalau beli itu di toko kami. Sudah dijelaskan orang itu ngeyel terus. Pokoknya menuduh toko kami, intinya toko kami ini ngakunya aja jual asli tapi ternyata jualnya KW. Dari situ saya sempat kayak kesel gitu loh. Kok bisa ya orang ini? Terus saya tuh dijelaskan juga ini ngambilnya di supplier yang asli gitu loh, bukan kami nggak ngambil di toko yang kecil-kecil, tapi kami ngambil dari supplier yang asli. Sudah dibilang sampai dia mau lihat notanya apa, pokoknya kayaknya tuh tanyanya tuh detail banget gitu loh. Sampai akhirnya pokoknya intinya orangnya ngeyel. Jadi tuh ya saya dan suami saya tuh kesel gitu loh. Kenapa kok orang ini kayak gini, sengaja mau menjatuhkan tokonya kami kayak gitu. Nah ketika lagi mangkel, lagi kesel kayak gitu ya, terus saya tuh buka galeri handphone saya. Terus saya tuh lihat waktu anak-anak di sekolah itu lagi memperagakan cerita seorang perempuan yang berzina kayak gitu. Saya juga bingung loh, kenapa ya kok waktu saya lihat di sekolah, waktu lihat anak-anak itu lagi memerankan cerita perempuan yang berzina tuh nggak ada sesuatu, tapi ketika saya lihat lagi videonya tuh sepertinya Tuhan tuh ngomong banyak sama saya gitu. Kita langsung buka di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Jadi setelah saya lihat video itu saya buka lagi ayatnya di Yohanes ini gitu loh. Dan Tuhan itu seperti banyak membukakan hal baru gitu loh. Di ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Nah, saya membayangkan gitu ya, Tuhan Yesus itu sebelum jemaatnya datang, Tuhan Yesus itu sudah datang dulu, karena ditulis di sini pagi-pagi benar. Dan saya mendapatkan saya bayangkan tuh Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus juga seperti itu di gereja pada waktu jemaat belum datang. Tuhan Yesus itu sudah datang menunggu setiap kita gitu, setiap umatnya. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah hadir di suatu tempat, pasti akan ada perkara luar biasa yang terjadi, sesuatu yang besar yang terjadi. Selama kita itu rindu dan menanti-nantikan Tuhan. Mari ya Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Dia itu adalah pribadi yang selalu menerima setiap kita gitu. Jadi saya langsung waktu itu saya langsung berdoa, ya Tuhan, kok ada aja gitu loh orang yang padahal kami itu sudah menjual barang yang asli, tapi kok ada aja orang itu yang nggak percaya sampai dia ngasih perbandingan buat video. Tapi ya saya cuma ingat kisah ini seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ini gitu loh.
Kemudian lanjut ayat yang ketiga. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi yang membawa itu dikatakan ahli-ahli Taurat, nggak cuma satu ya, nggak disebut ahli Taurat. Tapi di sini dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, berarti itu banyak orang. Bukan ahli Taurat dan orang Farisi, tapi ditulis ahli-ahli dan orang-orang, berarti itu orangnya itu banyak. Dan ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang yang berpendidikan ya, mengerti firman, punya banyak pengalaman, tokoh-tokoh yang dihormati gitu. Nah, kalau mereka itu sudah membawa satu perkara, pasti itu mereka punya bukti yang kuat, jadi nggak asal langsung ini perempuan ini berzina, tapi mereka nggak punya bukti. Mereka itu pasti punya bukti yang valid, bukti yang nyata, bukti yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mereka pasti punya bukti, nggak asal tuduh. Dan dikatakan dibawalah kepada Yesus seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Jadi mereka pasti punya buktinya. Nah, ayat berikutnya, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Nah, jadi ketika waktu saya baca ayat ini dan pada waktu saya lihat video itu, kan ada ketika Yesus sedang di bait Allah, mereka tiba-tiba membawa perempuan itu dan menempatkan di tengah-tengah. Nah, karena perempuan ini kedapatan tertangkap basah berbuat zina. Nah, jadi saya membayangkan seperti ini, ketika Yesus enak-enak mengajar, kayak orang menyampaikan khotbah seperti ini ya. Kalau zaman dulu, kalau sinagog itu modelannya nggak seperti tempat ibadah yang sekarang ini ya, ada di depan yang menyampaikan firman. Kalau saya lihat, saya googling, sinagog itu yang menyampaikan firman itu ada di tengah, jadi letter U gitu. Jadi yang jemaatnya itu seperti letter U gitu. Nah, Tuhan Yesus itu sedang menyampaikan firman, tiba-tiba enak-enak menyampaikan firman seperti ini, dibawalah sama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu perempuan yang sedang berbuat zina. Jadi langsung dikasihkan kepada Tuhan gitu, kepada Tuhan Yesus. Nah, membawanya rombongan, membawa satu orang ini yang berbuat zina. Nah, pasti bawanya nggak mungkin kayak gini, Tuhan permisi ya, ini guru permisi ya, ini orang yang kedapatan berbuat zina, silahkan ini, nggak mungkin gitu. Pasti mereka bawanya dengan kasar, karena itu kejadiannya kan baru saja. Kalau itu kan dikatakan di ayat 2 pagi benar, berarti pasti wanita itu sudah ditunggu, sudah dari malam, digerebek kayak gitu ya. Jadi pasti perempuan itu diseret sama orang-orang langsung ke tengah-tengahnya Tuhan Yesus. Saya membayangkan pasti ya perempuan ini sangat malu ya, meskipun dia sudah melakukan kesalahan, tapi kalau diaraknya tuh di tengah-tengah bait Allah, pasti ya perasaannya malu sekali gitu. Kemudian jadi semua mata itu melihat ya bagaimana wanita ini dipermalukan. Semua mata memperhatikan dong, enak-enak menyampaikan firman seperti ini, tiba-tiba ada yang masuk sambil teriak, itu ini guru, ada orang yang kedapatan berbuat zina. Pasti semua mata tertuju kepada wanita itu. Nah, pasti wanita ini selain malu, dia sudah nggak punya pengharapan. Kemudian semua mata itu melihat malunya, saya nggak bisa membayangkan ya, dia tuh nangis sesungguhan, rambutnya pasti sudah acak-acakan, nggak mungkin dia itu digandeng kayak gitu ya, ayo sini, pasti dia ditarik rambutnya, mungkin dijambak kayak gitu ya, karena dikatakan dia itu berkali-kali berbuat zina, jadi dia mungkin komitmennya dia pinginnya kayak gitu, dia melakukan hal itu terus-terusan kayak gitu ya. Nah, kemudian mereka ngomong seperti ini, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Jadi bukan ketika akan berbuat zina, jadi ketika dia sudah berbuat zina langsung itu dibawa perempuan kepada Tuhan Yesus. Jadi kejadiannya tuh baru-baru aja. Nah, saat saya membaca ayat ini tuh Roh Kudus itu seperti bilang gini sama saya, kalau kamu itu masih punya kayak ada hal yang belum dibereskan, cepat bertobat sama Tuhan. Saya sampai bingung, apa hal yang belum dibereskan? Hal yang belum dibereskan tuh nggak berbicara tentang dosa ya, tapi mungkin hal kenyamanan yang masih kita pegang kayak gitu. Nah,
saya dari peristiwa tadi yang saya alami, jadi Tuhan itu seperti berbicara seperti ini. Kamu masih ada hal yang belum bisa kamu lepaskan sungguh-sungguh, belum bisa kamu, maksudnya kamu mendahulukan hal itu daripada aku, kayak gitu. Nah saya juga dari saat membaca ayat ini saya itu introspeksi juga, apa ya ke Tuhan kira-kira. Nah ternyata ya saya masih ada beberapa hal kayak gitu ya. Karena saya ini kan orangnya kalau tidur itu gimana ya, kayak suka banget tidur gitu loh. Jadi saya jujur, saya lebih sering mementingkan tidur saya daripada doa. Kayak misalnya kalau pagi itu saya kalau mau bangun untuk doa itu kayak susah banget. Nah itu masih jadi pergumulan saya kayak gitu. Nah Tuhan itu seperti ngomong, kamu masih belum menomorsatukan aku, kamu masih menomorsatukan apa yang kamu sukai. Kamu gak bisa mengurangi jam tidur kayak gitu ya. Ya bukan mengurangi bagaimana, tapi kayaknya yang penting aku, maksudnya nanti aja Tuhan itu nanti aja doanya. Kalau saya sudah nggak ngantuk kayak gitu. Kalau malam juga ketika doa pinginnya cepet-cepet selesai kayak gitu ya. Wah selak ngantuk kayak gitu. Jadi Tuhan tuh ngomong seperti ini. Kalau ada hal yang belum kamu bereskan, ada hal yang kamu belum tuntaskan, cepat bertobat gitu, cepat serahkan sama Tuhan ya. Terus saya ngomong gini, ya Tuhan aku memang nggak mampu kalau pakai kekuatanku sendiri. Kan selama ini saya nggak pernah minta Tuhan tolong gimana kayak gitu. Saya berusaha pakai kekuatan saya sendiri, gimana ya caranya supaya nggak ngantuk. Tapi saya tuh jarang sekali ngomong Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Maksudnya minta bantuan sama Tuhan gitu. Nah, jadi saya mendapatkan seperti ini ya waktu baca ayat ini. Jadi harus segera membereskan hal yang masih ada kayak misalnya rahasia-rahasia kecil mungkin yang orang lain nggak tahu, tapi Tuhan itu tahu. Tuhan tuh pengen kita tuh ngomong sama Tuhan kayak gitu. Nah, lanjut di ayat yang kelima. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Lanjut ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah, jadi saya cari memang ada ya di ayat di Imamat 20 ayat 10 itu dikatakan, enggak usah dibuka, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di rumah. Memang kalau ada orang yang berzina itu hukumnya kan wajib dihukum mati. Nah makanya orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini memanfaatkan perempuan ini sekalian gitu loh untuk mencobai Tuhan Yesus. Kan waktu itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Nah bangsa Romawi ini ketika saya cari-cari ya ada penjelasannya itu bangsa Romawi itu tidak mengenal hukum rajam. Jadi kalau Tuhan Yesus itu misalnya ngomong, ya udah wanita ini layak dilempari batu seperti yang dihukum Taurat, pasti Tuhan Yesus akan berhadapan dengan bangsa Romawi kayak gitu loh. Kemudian kalau Tuhan Yesus ngomong, oh nggak usah dirajam lah wanita ini, kan kita mengasihi. Nah berarti kan Tuhan Yesus tidak mentaati hukum Taurat. Jadi orang Farisi dan Taurat karena pinter, makanya memanfaatkan dua hukum ini. Tapi kita mau lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus gitu. Nah pada waktu saya membaca Tuhan Yesus membungkuk. Nah kenapa kok Tuhan Yesus membungkuk ya? Lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saya itu membayangkan seperti ini ya waktu membaca ayat ini. Kenapa kalau Tuhan Yesus membungkuk? Tuhan Yesus itu kayak mau memberikan perlindungan kepada perempuan itu kayak gitu loh. Meskipun perempuan ini berdosa, tapi Tuhan Yesus itu masih mau memberikan perlindungan. Apalagi maksudnya kalau saya cuma dikasih bintang 1 kayak gitu, kok sudah mempengaruhi mood kayak gitu loh. Mood bisa seharian. Kok bisa ya ada orang kayak gini memfitnah ini? Padahal kebenarannya nggak kayak gini. Nah, jadi saya diingatkan ceritanya ini kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut di ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi dikatakan kan terus-menerus, berarti intinya mereka tuh ngeyel. Terus tanya ini apa jawabannya Tuhan, ayo ambil kasih keputusan seperti itu. Tapi yang dikatakan Tuhan Yesus, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi
bayangkan ya di tempat ibadah, kan nggak mungkin ada batu-batuan kan di dalam tempat ibadah itu. Pasti semua orang yang membawa perempuan itu sudah siap, tangannya itu dengan bawa batu, udah siap ini, udah mau melempari, karena kan pedomannya pada hukum Taurat itu tadi. Jadi pasti wanita itu sangat tertekan, dia pasti nangis, mungkin sampai nggak tahu ya, nangis sesenggukan. Pasti Bapak Ibu tahu ya kalau orang yang namanya nangis sesenggukan itu pasti ini ya, nggak karu-karuan mukanya gitu. Kemudian lanjut di ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Nah, ayat yang ke-9 ini kan, setelah mereka mendengar itu, pergilah mereka seorang demi seorang, satu demi satu, mulai dari yang tertua. Jadi Tuhan Yesus itu nunggu sampai semuanya pergi. Jadi intinya Tuhan Yesus itu nggak meninggalkan perempuan ini. Kemudian lanjut, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jadi Tuhan Yesus pun nggak menghakimi perempuan ini. Kan bisa aja kan Yesus ngomong, hai pezina, kan gitu. Tapi Tuhan Yesus tuh ngomong, hai perempuan. Jadi dia itu kayak membahasakan hai anakku perempuan kayak gitu ya. Dia nggak menghakimi, nggak cepat menghakimi, meskipun kenyataannya orang itu ya berzina. Nah dari sini saya mencatat ada beberapa poin gitu ya. Poin yang pertama itu, Tuhan Yesus itu adalah tempat perlindungan dan perteduhan dari setiap tuduhan dan penolakan. Jadi meskipun kita dituduh atau nggak direken, ditolak banyak orang, ya larinya cuma satu, ke Tuhan. Nggak ada yang ngerti. Waktu toko saya itu diomong jual barang palsu, itu mau orangnya dijelasin kayak apa ya? Kalau ngeyel ya sudah, cuma tak cerahkan sama Tuhan, tak doakan ya Tuhan, saya doakan pembeli ini kayak gitu ya. Mungkin dia ngeyel barang saya palsu, tapi yang penting saya sudah berkomitmen untuk menjual barang asli kan. Saya itu toko saya nggak mungkin jualan barang yang palsu. Saya sudah kayak gitu ngomongnya. Saya berkati orang ini. Nah, kemudian setelah baca ayat ini ya itu baru saya bisa berdoa. Saya bisa mendoakan. Awalnya saya mangkel. Kenapa sih orang ini kok memang mau sengaja menjatuhkan toko saya kayak gitu. Tapi setelah saya baca ini ya sudah, Tuhan aja gitu loh. Meskipun perempuan ini berbuat zina, tapi dia nggak cepat menghakimi. Nah kamu cuma diginikan aja kok. Langsung kayak mau tak blokir itu tokonya, mau tak report, tak apakan. Tapi Tuhan Yesus ngomong nggak usah, didoakan aja. Meskipun kamu nggak tahu orangnya, Yus, tak doakan. Jadi saya cuma ngomong pertamanya nggak bisa doakan mangkel, saya cuma shalom ya buat toko ini, nggak apa-apa kayak gitu. Nah kemudian poin yang kedua yang saya dapat ketika saya membaca ayat ini, Tuhan Yesus itu datang bukan fokus untuk menghakimi. Jadi Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang kalau salah tuh langsung bawa pentungan. Dia itu seperti yang dikatakan di ayat 9. Jadi dia menunggu semua orang itu pergi. Dia ingin berhadapan langsung dengan perempuan itu. Demikian juga kita, meskipun kita berbuat dosa seperti apa, Tuhan Yesus itu pasti akan selalu menunggu kita. Dia bukan Tuhan yang siap untuk menghukum kita dengan pentungan, tapi dia adalah pribadi yang terlebih dulu rindu untuk mengampuni setiap kita, mengampuni Bapak Ibu, mengampuni saya, dan memulihkan setiap kita. Nah yang ketiga, kan dikatakan, ayat yang 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Ini kan tadi dari ayat 10 kan dikatakan, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Perempuan itu kan jawab, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, jadi Tuhan Yesus itu selalu adalah pribadi yang selalu
menemani dan percaya kepada setiap kita. Sekalipun semua orang itu meninggalkan kita, sekalipun semua orang itu nggak percaya sama kita, tapi Tuhan itu selalu ada untuk kita. Jadi dari ayat ini saya mendapatkan beberapa poin. Yang pertama tadi, Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan dari setiap tuduhan dan penolakan. Jadi Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan, gak cuma kesempatan yang pertama, tapi Dia memberikan banyak kesempatan dalam hidup kita. Dia itu selalu, saya membayangkan Tuhan Yesus itu kalau kita punya masalah, Dia selalu memberikan bahunya untuk bersandar. Jadi setelah saya bad mood, saya kesel karena dibilang toko saya jual barang palsu, ya saya cuma bisa berdoa, ya Tuhan, Engkau yang tahu, kayak gitu loh. Tuhan Yesus yang tahu. Tuhan Yesus yang tahu komitmen saya dan suami saya waktu membuka toko. Tuhan Yesus yang tahu hati kami, kayak gitu. Mau orang bilang apa, yang penting kan ini tokonya awal kami buka kan ini semuanya karena pertolongan Tuhan, kayak gitu. Jadi cuma Tuhan yang mengerti, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang selalu menemani dan percaya kepada setiap kita, meskipun semua orang itu meninggalkan kita. Nah yang ketiga, Tuhan Yesus itu bukan fokus untuk menghakimi dan menghukum, tapi Dia terlebih dulu rindu untuk mengampuni dan memulihkan. Nah, jadi itu yang bisa saya bagikan. Mari kita naikkan pujian dengan apa akan kubalas. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku.
bersama kami, semua orang meninggalkan kami, tapi kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang selalu setia Tuhan. Engkau tidak pernah menghakimi setiap kami. Kami tahu Engkau Allah yang sangat mengasihi kami ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kesetiaan-Mu untuk setiap kami. Kami minta ampun ya Bapa kalau selama ini kami masih sering Tuhan meninggalkan Engkau ya Bapa. Tapi kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang selalu setia menunggu setiap kami untuk kembali kepadamu ya Bapa. Kami tidak bisa membalas Tuhan setiap kebaikan-Mu yang sudah Kau lakukan dalam setiap hidup kami ya Bapa. Tapi kami mulai malam hari ini kami mau berkomitmen ya Bapa untuk kembali ya Bapa kepada Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sore hari ini ya Bapa, biarlah setiap firman-Mu ya Bapa tidak hanya berlalu dengan begitu saja ya Bapa, tapi bisa kami lakukan ya Bapa dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Terima kasih ya Bapa buat persekutuan yang luar biasa dengan-Mu ya Bapa sore hari ya Bapa. Kami mau ya Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa, tidak hanya menjadi pendengar saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau setiap hari ya Bapa mengundang Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.